Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG BED 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Maghfirah, mahasiswi UKIN PPG BED 1 tahun 2025 dengan nomor NIM 24031170943 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 Mapel Bahasa Arab yang akan menerangkan materi tentang isim isyarah kaitannya di tema Afrodul Usroh. Mohon saran dan kritiknya agar kedepannya kami lebih baik lagi dalam membimbing peserta didik kami. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Man Roisul Fasel Huna. Ana Usada. Silakan disiapkan. Istidat kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Istidadan. Khusyu'an. Duaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, syukron. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Almira, Nisa, Alfia, Aini, Iqlal. Qabla an nabda darsana, hayya naqra basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Mada darsunal an? Al-lughah al-arabiyyah. Oke, marrotan saniyah. Mada darsunal an? Al-lughah al-arabiyyah. Oke, sebelum saya mulai pelajaran, kemarin kita sudah belajar tentang Afrodul Usroh. Ya, apa itu Afrodul Usroh? Anggota keluarga. Ya, apa itu Afrodul Usroh? Anggota keluarga. Coba semuanya lihat ke papan tulis, ya. Lihat ke layar yang sudah ditampilkan, ya. Tirukan saya. Afrodul Usroh.
Afrodul usroh. Afrodul usroh. Afrodul usroh anggota keluarga. Afrodul usroh anggota keluarga. Oke, anggota keluarga ada siapa saja? Coba disebutkan. Ibu, Ibu, ayah, ayah, kakek, kakak, adik, terus kakek, kakek, nenek. nenek. Sudah tahu bahasa Arabnya? Sudah. Ada yang masih ingat bahasa Arabnya? Nah, kalau ada yang lupa, saya ingatkan dengan lagu, ya. Nah, Hayya bina nugoni, ayo kita nyanyi bersama-sama. Semuanya lihat lagu, ya. Ingat nadanya? Nadanya seperti nadanya Aku Mau ke Mekah. Tahu ya lagunya? Aku mau ke Mekah. Tahu ya? Oke, coba pertama saya nyanyikan, kemudian lanjutannya kalian. Bisa? Bisa. Coba ya. Abun artinya ayah, umun artinya ibu, akun itu saudara, uhtun itu saudari, amun artinya paman, amatun itu bibi, jadun kakek, jadatun itu nenek. Maratan Sania sekali lagi. Ya. Wahid isnen salasa, abun artinya ayah, umun artinya ibu, akun itu saudara, uhtun itu saudari, amun artinya paman, amatun itu bibi, jadun kakek, jadatun itu nenek. Sebelum kita melanjutkan ke materi, saya pengen tahu masih inget enggak sama bahasa Arabnya anggota keluarga? Masih. Oke, coba saya tanya, apa bahasa Arabnya ayah? Abun. Bahasa Arabnya kakek? Jadun. Bahasa Arabnya ibu? Umun. Bahasa Arabnya nenek? Jadatun. Sekarang saya balik, ya. Kalian sebutkan bahasa terjemahannya, ya. Oke. Ma makna abun? Ayah. Jaddatun? Nenek. Jadun? Kakek. Amun? Ibu. Amun, laisa umun, amun. Paman. Amun, Paman. umun. Ibu. Coba Mbak Naila, ya Mbak Naila. Apa bahasa Arabnya ayah? Mbak Faza, apa artinya jaddatun? Ma makna jaddatun? Nenek. Oke, baik. Oke, anak-anak, setelah tadi kita mengulangi pelajaran yang kemarin tentang mufrodat afrodul usroh, sekarang kita akan mempelajari materi baru, ya. Apa materi barunya? Ya, materi barunya adalah ismul isyarah, isim isyarah, atau kalau dalam bahasa Indonesia kata tunjuk, ya. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu. Yang pertama, ya, tujuannya peserta didik mampu mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuan dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab, ya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menggunakan kosakata tentang anggota keluarga melalui ungkapan sederhana dalam memberi dan meminta informasi kepada orang lain. Tujuan yang ketiga, siswa atau peserta didik mampu memahami unsur kebahasaan berupa bunyi, kata, dan makna dari teks yang disajikan dalam anggota keluarga. Yang terakhir, peserta didik mengetahui ungkapan komunikatif seperti man atau hal. Oke, langsung ke isim isyarah saja. Ya, pernah dengar isim isyarah atau kata tunjuk? Belum pernah? Belum. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia, coba sebutkan kata tunjuk dalam bahasa Indonesia. Contohnya, itu. Kemudian, ini. Kalau ini digunakan untuk yang jauh apa yang dekat? Dekat. Kalau yang itu? Jauh. Jauh. Ya, jadi misalkan saya menunjuk laptop, ya. Ini laptop. Kenapa saya menggunakan ini? Karena laptopnya dekat. Ya, ketika saya menunjuk itu iklal. Kenapa saya menggunakan kata itu? Jauh. Karena iklal jauh. Ya.
Oke, dalam bahasa Arab juga ada kata tunjuk, namanya adalah isim isyarah. isyarah. Oke anak-anak, hari ini seperti yang kalian lihat di slide ya, hari ini saya akan menerangkan tentang ismul isyarah. Apa artinya isim isyarah? Kata tunjuk. Ya, coba yang keras, lebih keras lagi suaranya. Apa artinya isim isyarah? Kata tunjuk. Oke, bagus. Nah, kata tunjuk ini kalau dalam bahasa Indonesia seperti apa contohnya? Ini. Itu. Kalau ini digunakan untuk yang dekat. Kalau itu digunakan untuk yang jauh. Nah, dalam bahasa Arab nanti ada dua. Ya, ada dua. Ada yang untuk isim mu'annas, ada yang untuk isim muzakkar. Apa itu isim mu'annas dan isim muzakkar? Nah, kalau isim mu'annas ini digunakan untuk kata benda yang perempuan. Kalau isim muzakkar nanti digunakan untuk kata benda yang laki. Sampai sini paham tuh? Aina. Oke, selanjutnya ya. Sekarang saya terangkan yang isim muzakkar. Ya, ciri-cirinya ada dua, yaitu tidak berakhiran tak marbutoh. Kemudian yang kedua menunjukkan benda menggunakan kata haza dan zalika. Isim mu'annas tadi disebutkan ya isim atau kata benda yang menunjukkan perempuan. Ya, ciri-cirinya berakhiran tak marbutoh. Tak marbutoh bentuknya seperti ini, yang bulat ya. Kemudian menunjukkan benda menggunakan kata tilka dan hadhihi. Contoh kata benda yang isim mu'annas, siapa bisa menyebutkan? Dari afrodul usroh yang perempuan, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, coba kalian sebutkan mu'annas mudzakarnya ya. Kalau umun, mu'annas apa mudzakar? Mu'annas. Ammatun, Mudzakkar. mu'annas apa mudzakar? Mu'annas. Kemudian jaddatun, mu'annas apa mudzakar? Mu'annas. Kenapa? Karena berakhiran tak marbutoh. Tadi umun tidak ada tak marbutohnya. Apa itu termasuk mu'annas? Termasuk mu'annas apa ya? Umun. Masuk, karena itu orang, bukan benda. Ya, karena orang. Karena umun berjenis kelamin perempuan, maka dia termasuk isim mu'annas meskipun tidak ada tak marbutohnya. Karena umun artinya mama anak umun? Ibu. Ibu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka kalau termasuk perempuan, meskipun tadi itu umun tidak ada tak marbutohnya, itu termasuk isim mu'annas. Ya, kemudian kalau isim mu'annas gandengan isim isyarahnya apa? Yaitu tilka dan hadhihi. Kalau tilka artinya itu perempuan, kalau hadhihi artinya ini perempuan. Fahim tum? Fahim tum? Oke, sekarang langsung saya beri contohnya. Contoh yang pertama menggunakan kata hadza. Ya. Coba kalian baca bersama-sama dari satu-satu seperti yang saya contohkan. Saya contohkan dulu ya. Cara membacanya hadza abi, hadza jaddi, hadza ammi, hadza akhi. Oke, fahim tum? Oke, coba ayo dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Hadza abi, hadza jaddi, hadza ammi, hadza akhi. Oke. Artinya apa? Ini Yang pertama, hadza abi. Ma makna hadza abi? ayah. Ini abi, ayahku. Ya, ketika di bahasa Arab di akhir ada ya sukun, ya, gandeng dengan katanya itu diartikan ku. Paham tuh? Oke. Jadi hadza abi artinya ini ayahku. Ya. Kemudian yang kedua hadza jadi artinya ini kakekku.
Kemudian hadza ammi, Ini pamanku. hadza akhi, ini Saudaraku. Oke, sekarang yang kedua, zalika. Ya, ma makna zalika? Itu laki-laki. Sekarang dibaca bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. Dalika abi. Dalika jaddi. Dalika ammi. Dalika akhi. Anas, kalau tadi kita bahas yang muzakkar pakai isim isyarah hadza dan zalika, sekarang kalau yang muannas kita pakai hadhihi dan tilka. Ma makna hadhihi? Apa artinya hadhihi? Ini Perempuan. Kalau tilka Itu perempuan. Oke, sekarang yang hadhihi dulu. Coba dibaca bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. Hadihi ummi. Hadihi jaddati. Hadihi ammati. Hadihi ukhti. Iva, apa artinya hadhihi ummi? Ini ibuku. Sekarang yang laki-laki, Mas Ezar, apa artinya tilka ummi? Oke, yang tilka tadi belum dibaca ya. Coba ayo kita baca bersama-sama. Tilka ummi. Tilka jaddati. Tilka ammati. Tilka ukhti. Oke, cara mengartikannya dua-dua. Fahimna. Hal indaka soal, apakah ada pertanyaan? Boleh angkat tangan yang belum paham. Sudah paham semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal. Ke samping ya, ayo ke samping. Silakan ditulis nama dan kelasnya. Kemudian kalian tulis jawabannya di sini ya. Di sini ada 2 kolom. Ya, ada hadza atau zalika, kemudian ada kolom hadhihi dan tilka. Pengen pilih salah satu ya. Nanti dicocokkan dengan kalimat yang bawahnya. Kalian bebas mau milih yang mana saja. Misalkan pertama ya, saya kasih contoh 1, kalian milih kursi, kalian tulis di atas, kemudian kalian cocokkan pakai hadza atau zalika. Ya, boleh pilih salah satu. Ya, pilih salah satu saja, jangan ditulis semuanya. Paham tuh? Benar. Ada kesulitan? Almira, yang mana? Ya, yang hadza atau zalika ini untuk muzakkar apa muannas? Muzakkar. Berarti kamu cari di sini yang muzakkar yang mana? Ya. Berarti yang enggak ada tak marbuto. Yang mana? Ditulis. Ini di sini ditulis. Di depannya dikasih hadza atau zalika. Sama dengan yang muannas. Ya. Paham tuh? Ada lagi yang bertanya? Yang mana? Nah, kamu bedakan dulu yang muzakkar, yang tidak ada apanya tadi, yang tidak ada tak marbuto. Yang mana berarti yang muzakkar?
Ini. Yang mana berarti yang mudzakkar? Kamu cari lagi yang tidak ada tak marbutohnya lagi. Itu berarti mudzakkar. Kemudian kalau yang ini isim isyarahnya, ini untuk mudzakkar apa muannas? Kalau ini? Oke. Jadi kamu cocokkan. Ini di depannya ditulis isim isyarah, ini atau ini kamu pilih salah satu, kemudian ini ditulis di atasnya. Ya. Cocokkan juga mudzakkar gandengannya mudzakkar, lek muannas gandengannya muannas. Paham tuh? Semua? Oke, silakan distorkan. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD tentang isim isyarah ya. Sekarang saya bagi kelas ini menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompoknya berisi 4 sampai 5 orang. Dan satu kelompoknya ini teman sebelahnya seperti ini biar tidak terlalu sulit ya. Nanti saya bagikan kepada kalian flashcard ya, ada 2 macam. Yang pertama ada isim isyarah, terus yang kedua ada gambar afrodul usra atau anggota keluarga dengan bahasa Arab di bawahnya. Kemudian nanti flashcard ini akan saya acak ya. Kemudian kalian gabungkan antara isim isyarah dan anggota keluarga atau afrodul usra, itu kalian gabungkan ya, kalian pasangkan dengan pasangannya yang benar. Kemudian nanti ditulis di papan tulis tiap kelompok 1 orang yang menuliskan ke depan. Oke, paham tuh? Oke. Ada kabus. Kamu udah dapat yang hadihi? Tidak ada yang hadihi enggak? Sik. Wis pokok ono wis rek. Kok Oke, sudah dapat kartu semua? Semua kelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya mencocokkan antara isim isyarah dan gambar afrodul usra. Dimulai dari sekarang. Silahkan, semuanya harus ikut diskusi. Enggak cocok. Oke anak-anak, sudah selesai semua kan? Sudah. Sekarang perwakilan kelompok masing-masing menuliskan 1 kalimat yang kalian temukan di flashcard yang tadi saya bagi.
yang sudah kalian pasangkan dengan isim isyarah. Kelompok satu orang saja maju ke depan. Ayo semuanya, 4 orang. Oke, anak-anak semuanya perhatikan ke papan tulis. Tadi perwakilan kelompok masing-masing sudah menuliskan salah satu jawaban yang ditemukan di papan tulis. Ya, sekarang saya bahas dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 tadi menemukan ini, flashcard ini, ya. Hasilnya adalah hadza abun. Ya, benar atau salah? Benar. Pasangannya benar atau salah? Benar. Kenapa hadza abun menggunakan hadza? Karena isi mudzakkar. Karena abun ini mudzakkar, ya. Maka ini menggunakan hadza. Oke, yang pertama sahih kelompok 1. Sekarang ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 tadi menemukan ini. Ya, hadhihi ammatun. Yang belakang tolong diperhatikan, ya. Tolong diperhatikan yang belakang. Hadhihi ammatun. Ya. Hadhihi ammatun artinya ini bibi. Ya, hadhihi ammatun artinya ini bibi. Sudah benar atau salah pasangannya? Benar. Benar atau salah? Benar. Lebih keras lagi, benar atau salah? Benar. Benar, hadhihi ammatun. Kenapa ini kok pakai hadhihi? Karena bibi muannas. Karena amatun ini muannas. Ini kurang sedikit, ini domatain seharusnya. Ya. Kemudian sekarang yang kelompok 3. Tadi kelompok 3 menemukan ini hadhihi jaddatun. Ya, hadhihi jaddatun artinya ini nenek. Ya. Kenapa kok pakai hadhihi jaddatun? Karena jaddatun ini muannas. Coba Mas Rifki, kenapa ini kok pakai hadhihi jaddatun? Karena apa? Yang keras suaranya? Bisa dibantu yang lain? Yang lain bisa dibantu? Kenapa kok pakai hadhihi jaddatun? Karena perempuan. Karena jaddatun muannas, makanya pakai diperhatikan lagi ya Mas Rifki ya. Terus yang terakhir kelompok 4
Mana kelompok 4? Kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 4 ini menemukan hadza amun, ya, menemukan hadza amun, artinya ini paman, ya. Ini menggunakan hadza. Kenapa kok pakai hadza? Karena amun termasuk mudzakkar. Apa tadi ciri-cirinya kalau muannas? Muannas tamar buto. Ya, kalau mudzakkar tidak ada. Akhiri tamar buto. Oke, paham tuh? Yang masih belum bisa angkat tangan. Yang masih belum paham angkat tangan. Oke, anak-anak, sebelum saya akhiri, karena tadi kalian sudah paham tentang materi isim isyarah ya, maka ini saya beri tugas dikerjakan di rumah ya. Jangan lupa dikerjakan di rumah tugasnya. Ayo ke samping. Oke, sudah dapat semua lembar PR-nya? Oke, jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Jangan lupa juga untuk selalu mencintai bahasa Arab. Karena apa? Karena bahasa Arab termasuk bahasa Al-Quran. Bahasa yang dipakai di Al-Quran. Jadi manfaatnya banyak untuk kalian. Salah satunya untuk memahami ayat Al-Quran. Selain itu juga bisa untuk memahami teks-teks yang ada di hadis atau di kitab-kitab ya. Jangan lupa selalu mencintai bahasa Arab. Dan kalian ketika belajar jangan hanya ketika ada PR saja ya. Jadi belajarnya harus setiap hari, karena kalau ilmu tidak dipelajari setiap hari nanti lama-lama akan lupa ya. Jadi harus setiap hari belajar meskipun tidak ada PR, apalagi ada PR ya. Jangan lupa PR-nya dikumpulkan hari Sabtu depan ya, 1 minggu lagi. Jadi ini dikerjakan di rumah, perhatikan baik-baik. Tadi materi yang saya sampaikan, kalian kerjakan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Paham tuh? Paham. Oke, terima kasih. Haya nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.